cara untuk memanen. Maka ada beberapa cara yang harus dilakukan supaya apa? Tujuannya adalah supaya efisien, supaya efektif, dan supaya tetap nyaman ternaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak ada kata yang lebih pantas untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini kecuali puja dan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat kemudian sempat, sehingga pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita masih bisa bermuajahah. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Baik adik-adik sekalian, untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan pemanenan ternak. Setelah sebelumnya kita belajar terkait dengan pemeliharaannya, kemudian pemberian pakannya termasuk di dalamnya, dan minum dan sebagainya. Maka kali ini kita akan belajar terkait dengan pemanenan ternaknya. Yang menjadi penting dalam pemanenan ternak adalah kita mengapa melakukan pemanenan. Ini menjadi alasan mengapa kita belajar pemanenan ternak gitu ya. Untuk kali ini kita belajar pemanenan ternak sebenarnya tidak hanya untuk ternak unggas saja, tetapi juga untuk ternak ruminansia, karena ini adalah dasar-dasar dari pemeliharaan ternak seperti itu. Seperti yang kita ketahui, pemanenan ternak adalah ujung daripada pemeliharaan. Pemanenan ternak adalah akhir, sebenarnya bukan akhir juga, tetapi di bagian akhir dari pemeliharaan ternak. Pemanenan ternak, mengapa dilakukan pemanenan ternak? Karena pemanenan ternak ini adalah penentu di akhir pemeliharaan. Seperti halnya pertandingan, maka pertandingan sepak bola, maka pemanenan ternak adalah peluit panjang di babak kedua. Itu adalah pemanenan ternak gitu ya. Ketika kita berbicara pemanenan ternak, ini akan sangat menjadi penting karena pemanenan ternak ini akan menjadi penentu di akhir pemeliharaan, yaitu akan menjadi efisien, efektif, dan ayamnya nyaman ataukah tidak gitu ya. Maka kita harus mempelajari dulu supaya apa? Supaya proses dari pemanenan ternak, supaya aktivitas dari pemanenan ternak akan efektif, efisien, dan ayamnya tetap nyaman. Oke, kita akan mulai, tadi sudah kita mulai dari why gitu ya. Maka kita akan menuju ke what. What itu adalah apa? Apa itu pemanenan ternak? Pemanenan ternak itu adalah proses pengambilan ternak dari kandang, kemudian dibawa ke tempat pasar atau tempat yang lain, tempat pembeli atau tempat untuk dipasarkan atau tempat negosiasi. Sebenarnya tidak, ya bisa saja tempat negosiasi gitu ya. Pokoknya ayam ini bukan ayam, tapi ternak ini dikeluarkan dari kandangnya, kemudian kemudian dijual. Tidak hanya dijual, bisa saja diserahkan saja gitu. Maka dilakukan pemanenan ternak, sehingga tidak ada pemeliharaan untuk ternak tersebut lagi di kandang tersebut gitu. Maka pemanenan ternak ini kita harus mengetahui cara-caranya. Tetapi sebelum mengetahui how to harvest atau cara untuk memanen ternak itu, kita harus mengetahui kapan harusnya kita melakukan panen ternak. When we should harvest our farms, like that. Seperti itu ya. Bagaimana cara kita untuk memanen ternaknya? Sebelum itu, tapi kita harus mempelajari apa dulu tadi? When, yaitu kapan gitu ya.
Kapannya adalah kita menentukannya berdasarkan bobot badannya. Tentu dari bobot badannya, karena ternak ini kita akan lakukan pemanenan untuk yang berdaging ya berdasarkan bobot badannya. Kemudian untuk yang petelur maka dia akan dilakukan setiap hari. Kemudian untuk ruminansia maka dia juga berdasarkan bobot badannya. Atau untuk yang pengembang biakan dia akan diambil berdasarkan umur dari anaknya. Maka umur menjadi indikator juga selain bobot badan tadi. Bobot badan masuk dalam indikator dari penentuan kapan dilakukannya pemanenan ternak. Kemudian yang kedua adalah umur. Berapa umur dari ternak tersebut yang kemudian membuat ternak tersebut sebaiknya dijual. Tentu dengan pertimbangan yang akan menguntungkan peternaknya. Sehingga selain daripada umur, kemudian daripada bobot badannya, maka di situ akan ada harga dari ternaknya. Ketika harganya lagi bagus-bagusnya, maka disitulah sebenarnya titik seharusnya ternak itu dijual. Maka dilakukan estimasi dari faktor-faktor tersebut sebenarnya, termasuk kesehatan ya, termasuk kesehatan dari ternak ini akan dipertimbangkan dengan seksama, dengan matang. Tadi ada umur, kemudian tadi ada bobot badan, kemudian tadi ada harga, dan ada kesehatan dari ternaknya. Ketika ternak ini tidak sehat dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pengobatan, maka sebaiknya dilakukan pemanenan langsung, dilakukan pemanenan habis. Itu yang bisa kita lakukan strateginya ketika ayamnya ataupun sapinya atau dombanya atau kudanya atau kelincinya dan sebagainya sudah mengalami sakit yang tidak memungkinkan untuk disembuhkan atau tidak memungkinkan untuk dilakukan pengobatan karena tidak efektif. Karena pengobatan tidak menjamin juga ayamnya akan langsung sehat, tidak seperti itu gitu ya. Maka diputuskan untuk dilakukan pemanenan. Disinilah kita harus melakukan berpikir, disinilah harus kita melakukan analisis, yaitu mengestimasi kapan dilakukannya pemanenan yang paling bagus. Dari berdasarkan bobot badannya, apakah itu bobot badan yang paling ideal atau paling maksimal daripada pemeliharaannya. Contoh untuk ayam berdaging, dia bobot badannya sudah 2 kilo ke atas, maka dia sudah ideal untuk dilakukan pemanenan. Kemudian ketika ini adalah domba, maka dia sekitar 40 juga bisa dipanen, dan tergantung dari pasarnya. Ayam pun juga demikian, maka semuanya tergantung dari pasar, tergantung dari permintaan pasar. Karena bisa saja antara Jawa Tengah, antara Jawa Barat, dia pemasarannya berbeda, dia kebutuhan dari bobot badannya berbeda. Maka bobot badan harus kita pikirkan berdasarkan tempatnya, berdasarkan di mana kita berada kandangnya, sehingga kita menyesuaikan pasarnya. Bobot badan yang paling laris di bobot badan berapa. Kemudian umurnya, ketika kita sudah mempertimbangkan umur, maka itu terkait dengan efisiensi. Ketika umurnya sudah tua, maka dia cenderung akan tidak efisien dari pakannya, konversi dari pakan kepada produknya, baik itu telur maupun daging. Maka kita harus berpikir bagaimana caranya supaya umur ini berada pada titik puncak, berada di titik yang ideal untuk masih dilakukan pemeliharaan dan di akhir ataupun di ujung pemeliharaannya. Itu adalah umur. Kemudian selanjutnya kesehatan tadi sudah, kemudian harga. Ketika harganya paling tinggi, ya kita harus jual. Enggak harus jual juga, tapi itu strategis saja supaya keuntungannya lebih banyak. Itu adalah pertimbangan ataupun indikator yang bisa kita ambil ketika kita menentukan kapan harus dilakukan pemanenan. When we have to harvest our chicken, our horse, our sheep, and etc. And then selanjutnya adalah how to harvest, cara untuk memanen. Maka ada beberapa cara yang harus dilakukan supaya apa? Tujuannya adalah supaya efisien, supaya efektif, dan supaya tetap nyaman ternaknya. Karena ketika tidak efisien dan tidak efektif dan tidak satu-satu dulu ya. Ketika tidak efisien, maka kita akan rugi.
baik rugi tenaga maupun rugi secara materi. Kemudian ketika tidak efektif, maka kita akan capek. Tidak efektif kerjanya, tidak satu kali putaran kerja, tapi mungkin beberapa kali putaran kerja yang sebenarnya bisa dilakukan hanya satu kali putaran saja. Kemudian ketika tidak nyaman, maka ternaknya akan stres. Ternak yang stres maka akan mempengaruhi bobot badannya. Bisa jadi seperti itu, dan bisa jadi ternaknya akan mati karena itu, gitu ya. Itu yang bisa kita pertimbangkan. Mengapa kita harus melakukan dengan benar, yaitu how. Kemudian how-nya adalah saya contohkan untuk ayam, untuk ternak unggas bedaging. Maka dia harus lakukan pertama adalah estimasi tadi untuk menentukan when. Kemudian setelah melakukan estimasi, kita harus melakukan negosiasi atau transaksi. Setelah transaksi oke, sudah beres semuanya, maka tinggal dilakukanlah pemanenan. Proses pemanenan, sebelum pemanenan maka harus menghentikan antibiotiknya. Semua antibiotik selama 1 minggu terakhir atau 3 hari terakhir, sebenarnya 1 minggu lebih aman. 1 minggu terakhir harusnya sudah stop, tidak ada antibiotik lagi. Di hari H ketika sudah datang mobil, maka mobilnya harusnya dicuci, disemprot dulu dengan desinfektan supaya aman, karena mobil kita tidak tahu dari mana dia berasal. Bisa saja dia dari tempat yang sudah ada penyakit di sana. Maka kita harus semprot dengan desinfektan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kandang. Di kandang kita matikan lampu dulu. Lampunya sudah mati maka sudah gelap. Ayamnya sudah nyaman ketika dalam kondisi gelap. Ketika kita melakukan aktivitas, kita ambil ataupun singkirkan peralatan seperti tempat pakan dan tempat minum, ketika itu bisa dicabut ataupun disingkirkan. Setelah itu kemudian kita melakukan penyekatan di beberapa area saja, area untuk penangkapan ayamnya. Kemudian kita mengumpulkan ayam tersebut di area tersebut. Kemudian setelah mengumpulkan, kita langsung tangkap. Setelah ditangkap ayamnya 5 satu ikat itu 5 ekor, dan setiap ekor hanya diambil satu kakinya saja, satu bagian kakinya saja, kemudian dikumpulkan jadi 5 kaki dan diikat set dengan rafia. Kemudian setelah itu langsung ditimbang. Biasanya satu timbangan adalah 50 kg. Maka berapa ekornya nanti adalah bisa menyesuaikan. Yang penting dihitung. Biasanya seperti itu. Tapi ada sistemnya lagi. Sistem yang lain biasanya sesuai dengan ekorannya saja. Mas, ekorannya 20 aja. Berapapun kilogramnya, yang penting tidak lebih dari 50, karena timbangan maksimal adalah 50. Kira-kira seperti itu. Karena ada timbangan yang maksimalnya 50, yaitu contohnya adalah timbangan Salter. Adapun timbangan digital yang biasanya digunakan yaitu maksimal 75 kg atau lebih. Dan itu sebenarnya biasa dilakukan di Jawa Barat, tapi di Jawa Tengah biasa menggunakan timbangan Salter. Oke, yang masih manual kita melihatnya di jarumnya dan tidak langsung angkanya keluar gitu. Kemudian setelah ditimbang maka langsung dicatat, dan catatannya biasanya seperti ini. Saya tunjukkan. Ya, itu adalah catatan yang biasa dilakukan untuk catatan penimbangan. Di situ ada identitas dari kandangnya, ada identitas dari kendaraannya, dan ada tanda tangan dari supirnya, ada tanda tangan penimbangannya, ada tanda tangan manajer farmnya. Maka di situ harus ada legalitas di situ. Maka di situ harus ada identitas di situ. Maka data timbang ini yang akan mendasari dari transaksi, yang akan menjadi dasar dari transaksi. Sudah diambil berapa dan bayarnya berapa. Kira-kira kayak gitu. Kemudian setelah dicatat, kemudian ayamnya masukkan di dalam mobil. Setelah masuk di dalam mobil, maka semuanya masuk setelah sesuai dengan ordernya. Misalkan 1 kintal atau 2 kintal. Bukan kintal, ton. Kalau kintal terlalu sedikit. Ton, 2 ton atau 3 ton dalam satu mobil, maka disemprot. Bisa disemprot, bisa tidak. Ini tergantung apa? Tergantung jaraknya. Ketika jaraknya adalah lebih dari 2 jam atau 3 jam, maka sebaiknya disemprot. Karena apa? Karena ayam akan kepanasan, gitu ya. Karena ayam akan kepanasan. Tetapi kalau jaraknya hanya beberapa menit saja dari kandangnya untuk dibongkarnya, maka tidak perlu disemprot, tidak masalah. Oke. Ya, kira-kira seperti itu untuk materi kali ini untuk pemanenan ternak. Mudah-mudahan ini membantu dari kita belajar, membantu dalam
kita menganalisis kapan kita panen, kemudian mengapa kita melakukan panen dengan cara yang seperti itu gitu ya. Kita harus paham dulu sebelum kita melakukannya gitu ya. Karena secara tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu tanpa kita memahaminya terlebih dahulu. Oke. Saya rasa itu dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tetap semangat dan sukses selalu. Salam cinta dari ujung kandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.